Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saru Gunawan. Saya dari kelas IF24C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pemrograman web, yaitu update and delete. Oke, ini sebenarnya eh, masih lanjutan yang video kemarin gitu. Video kemarin kan ini membuat form registrasi akun gitu, nginsert data gitu loh. Ininya programnya masih sama. Nanti bedanya itu nanti pas di hasil database-nya itu. Nanti dia ada bisa edit sama hapus gitu setiap datanya itu. Nah, coba kita masukin dulu datanya Budi gitu. Terus emailnya Budi ini @gmail.com nih ada. Terus misal passwordnya Budi 1234. Oke, kita simpan. Oke, ini data berhasil disimpan. Kita lihat data. Nah, ini sama aja kayak yang video kemarin. Bedanya, kemarin tuh kan sampai sini aja password. Ini ada kolom baru, aksi, dan dia bisa edit sama hapus gitu. Oke, misal kita edit nih, yang Budi tadi nih, edit. Misal kita mau edit Budi apa, Setiawan itu. Setiawan lah. Terus ininya email biarin, password biarin, kita update data, set, data berhasil dapat. Kita lihat data, jadi Budi Setiawan. Oke. Itu buat edit. Sekarang buat hapus nih. Misal kita hapus yang bagian Budi tadi nih. Kita hapus, set. Nah, ketika kita ngeklik hapus, ini ada alert gitu. Konfirmasi yang ini apa? Yakin ingin menghapus data ini. Kita klik OK, set. Nih, data dengan ID 3 berhasil dihapus gitu. Jadi kita ngambil ID-nya itu. Tadi kan si Budi ID-nya 3 kan. Nah, berhasil dihapus, kita kembali ke data usernya. Udah kehapus. Oke. Ini buat programnya kayak gini sama aja yang kemarin, bedanya cuma di sini doang. Oke. Sekarang di ini apa? Kodenya. Oke, di bagian kodenya ininya sama atasnya kita konekin dulu ke database yang udah kita buat kemarin. Nih kayak nampilin ambil database-nya gitu, nampilin kayak per barisnya. Terus bedanya tadi kan di sini nih kita nambah kolom ini aksi. Terus di sini kita nambah apa? Tombol kayak URL gitu. Ke mana dia? Ke ini kalau edit kan ke edit nih. Dia ngambil ID-nya gitu. ID ini, ID terus edit gitu. Ini apa? Nama tombolnya edit. Terus kita di bawah ini buat delete gitu, sama kita ngambil ID-nya. Terus di sini bedanya ada on click. Ini ketika di on click kayak tadi ketika diklik gitu programnya, dia bakal ada alert gitu kan. Nampilin eh, tombol itu konfirmasi gitu. Yakin ingin menghapus atau enggak gitu. Ketika oke, nah dia bakal hapus nantinya. Nah, sekarang kita ke bagian edit dulu deh. Ini edit. Di sini edit, kita konekin lagi kayak seperti biasa awalnya kita log ini database-nya kita apa server database-nya kan localhost, username passwordnya kita nggak ada passwordnya, ini nama database-nya. Oke, kita ambil ID, ini dulu ID-nya dari yang tadi ini yang di hasil hasil tadi kan dia ini kan apa ID ini kan nih pakai ID kan ngambil ID yang ini kan di bagian edit ini. Nah, kita ambil ketika kita udah keambil nih ID-nya, terus ini buat nge-select gitu, nampilin nih, select nampilin ser ID yang ID ini gitu. Terus di sini ada form input, action ini update. Nah, terus ini actionnya ke update kan nanti ini ke update, terus metodenya post. Terus ini ada inputan ID tapi ini type-nya hidden. Jadi ada tapi dia di hidden gitu. Di nggak ditampilin gitu. Nggak di hidden lah aja. Dan dia ini value-nya nih isinya itu ID yang sebelumnya gitu. ID yang ini yang belum diupdate.
yang belum diupdate emang nggak bisa diupdate sih kalau kalau ini ya, kalau ID. Nah terus ada username gitu, ini inputan username, type-nya text, terus name ini username. Nah dan value-nya ini tuh kayak di dalamnya itu, di dalam form input username ini, nanti di dalamnya tuh ada ini data username yang sebelum yang ini yang udah ada gitu kan, yang sebelum kita mau update gitu. Jadi kita nampilin gitu. Misal deh apa sih? Nah, ini nih Asep kan. Itu bakal nampilin Asep lagi nih. Nih Asep. Itu email, begitupun email passwordnya sama. Kita cek kayak nih pas email nih kan, type email, terus sama juga ambil data yang sebelum yang masih ada gitu, yang belum update, yang belum kita inputin yang baru gitu. Sama ini juga, dan ini ada min length kayak apa, buat ini minimalnya tuh harus 8 gitu, 8 karakter. Terus ini ada tombol submit, ini buat trigger aja, ini buat update data, dan nanti dia ke update nih, bagian update. Oke, kita seperti biasa lagi konekin lagi database-nya. Terus kita ambil semua tadi dari inputan edit ini. Bukan edit. Ya, edit bener. Ini inputan ini. Kita ambil semua pakai method post kan. Kita ambil semua nih ID, ini post, kita ambil semua data tadi yang baru, dan ketika udah diambil, terus ini kita bikin variable query, dan ini buat ke database-nya. Ini SQL SQL-nya. Ini kita update ini nama tabelnya, tabel user, terus set gitu kan, username itu, username dengan username yang ini yang baru nih, email baru gitu, password baru, di ID mana gitu kan, di where tuh ya di bagian mana yang si datanya tuh yang mana gitu yang mau di update. Terus di bawahnya tuh ada kondisi ini, ketika si koneksinya udah kita ke connect gitu kan ke database, terus di query ini udah ngejalanin update-nya, udah berhasil. Nah dia bakal tampilin ini echo data berhasil diupdate. Terus ini ada tombol lagi URL gitu, balik lagi ke hasilnya gitu, kayak kelihat datanya gitu, sama data. Ketika gagal nih si query ini update-nya gagal, atau koneksinya gagal gitu, dia bakal gagal update data gitu. Terus itu untuk update-nya gitu kan, edit update sama aja. Terus ada bagian delete-nya. Oke. Nah, ini ya sama, kita konekin dulu ke database-nya, terus ID-nya kita ambil lagi sama dari sini, dari bukan hasil, apa sih, edit ya, bukan edit, apa sih, bukan edit, apa sih. Nah ini dari hasil, bener, dari hasil nih, dari ini nih kan, jadi ini kan ada tadi ada tombol konfirmasi. Ketika udah ini diambil ID-nya berapa, dan terus tinggal ngedelete gitu, delete from tabelnya yang mana, di pakai ID gitu, ID yang bagian mana gitu, dengan mengaturnya itu pakai ID gitu. Nah, terus di sini ada peluangan, balik lagi sama kayak tadi, connect, kira connectnya udah berhasil, terus query-nya ini udah ngejalanin ini SQL ini. Nah ketika dia berhasil, ya data dengan ID yang tadi yang udah didapat ini berhasil dihapus gitu. Terus ini ada tombol lagi URL gitu ke hasil, balik lagi ke nampilin data gitu. Terus ketika gagal gitu, dia bakal gagal menghapus data gitu. Oke, mungkin udah semua sih ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.